Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan drama dari Hidayat berjudul Bunga Lili. Perkenalkan, nama saya Devi Nadia Putri, absen 10. Perkenalkan, nama saya Tika Natasha Rembawa, absen 34. Perkenalkan, nama saya Lupani Ismail, absen 20. Perkenalkan, nama saya Gimana Dia, absen 1. Perkenalkan, saya Cahaya Indra Rahayu, absen 8. Kenalkan, nama saya Fatah Caksono, absen 13. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi, ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Juga, istri sang raja telah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Namun, karena kurangnya perhatian dari sang ayah, putri-putri sang raja menjadi manja dan nakal. Kegiatan sehari-hari mereka hanya dihabiskan untuk bermain di danau. Selain itu, mereka juga tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran dalam keluarga ini seringkali terjadi. Lalu, setiap putri sang raja dinamai dengan berbagai macam warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan 2 putri lainnya. Baju yang mereka kenakan pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia menggugupkan semua putri-putrinya. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan putri Kuning. Bunda, di lama dan jauh. Oleh-oleh apa yang kalian minta? Aku ingin perhiasan yang mewah. Aku ingin kain strength. Ayah aku hanya ingin ayah kembali ke asrama. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontoknya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula, inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Kalian sudah keterlaluan. Mestinya ayah tak melakukan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Sudah, kita berpulang. Kita pergi ke dalam. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang baik hati, ayah tak mampu memberikan apa-apa.
hanya mampu makan. Sudahlah ya, tak mengapa. Batu hijau itu cantik. Lihat sekasih dengan baju kuningku yang cantik. Kan ayah tak bilang. Yang penting ayah kembali dengan selamat. Akan kubuatkan teh hangat untukmu. Terima kasih. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri. Namun, benda itu tak pernah ditemukannya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wah, bagus sekali kalungku. Seharusnya itu milikku karena akulah Putri Hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Putri Kuning mengambil kalungku dari sapu ayah. Mari kita habisi dia. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakaknya pun menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Kemudian, mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau juga ikut mengubur kalung batu hijau, karena ia tak menginginkannya lagi. Setelah itu, Raja merasakan keanehan mengenai keberadaan Putri Kuning, sehingga ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencarinya. Tentu saja, tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih, maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering merenung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Mari kita kubur dia. Maaf Raja, kami tidak berhasil menemukan Putri Kuning. Aku ini ayah yang kurus, tidak berhasil mendidik anak-anak. Akan kirim anak-anakku jauh belajar di rumah. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Apakah ini? Datangnya bagaikan bunga putri. Bunganya bulat putih, mengingatkanku pada kami yang diberikan kepadanya. Baiklah, akan kuberi nama tanaman ini bunga kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Jadi, nilai moral yang dapat kita ambil dari hikayat bunga kemuning yaitu 1. Jangan iri dengan kepunyaan orang lain. Di dalam cerita, Putri Hijau menginginkan kalung milik Putri Kuning hingga merampas kalung tersebut sampai membuatnya meninggal. Seharusnya kita sebagai manusia tidak serakah dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Putri Hijau sebenarnya juga sudah mendapatkan hadiah yang indah dari ayahnya. Tapi ia serakah dan menginginkan hiasan Putri Kuning. 2. Jika suatu saat nanti menjadi orang tua, Kita harus memperhatikan dan mencurahkan kasih sayang yang berlimpah untuk anak. Bukan hanya soal materi saja, tetapi sebagai orang tua, kita harus meluangkan waktu untuk anaknya. Karena waktu tidak bisa diluang, jadi jangan sampai
sampai kehilangan momen-momen penting bersama anak. 3. Dari cerita tersebut, kita juga dapat belajar untuk harus selalu rukun dan saling menyayangi saudara kita.